dulunya memang tertimbun. Iya, bahkan sebenarnya batu bata ini lebih tua dari kerajaan Majapahit, Mbak Imba. Lebih tua ini Iya, ya? sembarang orang memasukinya, kan gitu. Kalau orang-orang memasukinya itu bisa jadi celaka, karena sebagaimana selain kemudian struktur tembok batu bata kuno, di dekat sini juga ada ditemukan linggayoni, Mbak. Fenomena. Iya, misterius. Coba kita telisik ya dari segi faktual maupun artefak-artefak yang ada, maupun kisah-kisah mistis yang ada di dalamnya, Mbak. Sangat divisi ya. Iya. Tempatnya berada di atas. Di atas bukit yang dikelilingi oleh sebuah savana yang luas dan sungai-sungai berair jernih di bawahnya, Mbak. Yang sangat indah. Digali kemudian dan tepat di lokasi ini yang bisa digali. Bahkan cerita tutur itu banyak sekali bongkahan batu bata kuno yang diangkut oleh truk sehingga tersisa sebagian kecil saja. Masih ada. Struktur batu bata kuno ada di samping makam ini. Diduga dahulunya memang ada sebuah bangunan suci, Mbak. Termasuk kemudian penuh dengan pusaka-pusaka yang ada di dalamnya. Ketika kita lihat juga batu batanya itu batu bata di era Majapahit. Iya, di arah Majapahit. Coba kita telisik, Mbak, bersama-sama. Dan memang suasananya cukup luas ya ini. Ini dulu namanya Gunung Wurung. Gunung Wurung, Mbak. Wurung artinya itu belum selesai. Wurung, Gunung Wurung. Bahkan legendanya itu seperti ini, Mbak. Ya. Jadi Hanoman Ya. itu kepingin, iya, surga ya. berbicara kepada Sang Hyang Tunggal, itu ingin menggapai surga atau ingin melihat surga. Tapi kemudian ngeyel terus ketika Sang Hyang Tunggal tidak memperbolehkan untuk melihat. Loh, kok Ini yang luar biasanya lagi. Hah? Sebelum kita bercerita ya. Iya, Di sini tuh tempat dataran rendah, tapi di sini tuh penuh, sangat jernih. sangat jernih sekali, Mbak. Dan di sini ternyata saya kemarin itu mendapat informasi bahwa ada sebuah sumur yang Cukup jernih dan cukup besar. Saya tak mencolot, Mbak ya. Ya, bisa diteruskan ceritanya ini? Iya. Jadi cerita Gunung Wurung adalah ketika Hanoman meminta kepada Sang Hyang Tunggal untuk melihat surga. Namun karena wujudnya adalah hewan kera gitu ya, maka Sang Hyang Tunggal itu tidak memperbolehkan. Diduga Hanoman ini ngeyel, tidak mau kemudian menuju surga. Akhirnya kemudian karena Hanoman ini berada di sebelah barat di Gunung Semar gitu ya, maka Sang Hyang Tunggal memerintahkan Senah atau Bima untuk memakas puncak Gunung Semar untuk dibawa ke arah timur. Sesampai di lokasi ini, tepatnya di desa Ketegan, di desa Ketangen. Ya, Ketangen itu bangun ya. Ketangen itu ada namanya Mbok Debrok. Ya, Mbok Debrok itu lagi ngedukna wakul sehingga Bima terkejut, gunungnya jatuh di sini menjadi Gunung Wurung, Mbak. Apalagi kesiangan, matahari sudah tidak jadi muncul alias wurung. Coba kita telisik, Mbak. Nah, di sini, Mbak, struktur batu bata kunonya itu di sebelah sini. Iya. Nah, di sini itu ada struktur batu bata kuno yang memang banyak orang sebenarnya, Mbak, tidak percaya kalau di sini itu ada makam ular naga dan ada perwujudannya ular naga pada hari-hari tertentu menampakkan diri, Mbak. Ya, betul sekali. Nah, mungkin cerita-cerita ini. nah, ini, Mbak, depan jenengan. Batu bata kuno, Mbak. Ini sangat besar, Mbak. Nah, ini, Mbak, ini. Jadi kemungkinan dulunya memang tertimbun. iya, bahkan sebenarnya batu bata ini lebih tua dari kerajaan Majapahit, Mbak Imba. Lebih tua ini ya? Iya, diduga ini masa Empu Sindok. Karena memang di lokasi di sini dulu pernah ditemukan arca Ganesha dengan prasasti yang ada di punggungnya itu era Empu Sindok, Mbak. Nah, kemungkinan memang arca Ganesha tersebut berasal dari daerah sini atau dikenal dengan dalam catatan arkeologi itu arca Ganesha Ngembeh. Di desa Ngembeh, ini kan desa Ngembeh, Mbak. Ya, betul, tepatnya kita itu berada di Ardilangu. Ardilangu artinya apa, Mbak? Ardi itu jalan ya? Bumi sebenarnya, Bumi. Bahasa Sangsekerta. Bumi Bisa ya? juga jalan atau bumi. Terus, Langu itu beracun. pohon beracun. Iya, pohon beracun. Iya. Berarti bumi dengan pohon-pohonan yang beracun. Berarti tanamannya beracun. Iya, atau juga itu merupakan sanepan atau Betul. kiasan dari sebuah tempat yang sangat keramat. Bisa jadi sebuah sanepan tentang ya Mm-mm. sesuatu yang kita tanam, maksudnya sesuatu perlakuan atau mungkin kelakuan kita yang kita tanam itu Heeh. sangat beracun. Coba kita lihat struktur batu bata kunonya, Mbak. Kemungkinan, nah di sana, Mbak, struktur batu batanya ini, Mbak.
di atas itu Mbak tertutup semak belukar dan sebagian jogrok. Ya longsor ini Mbak. Ini banyak sekali teman-teman. Lah ternyata batu bata kuno ini, kemungkinan ini bukan era Majapahit karena ketebalannya ini Mbak. Ketebalannya ini rata-rata itu sekitar 5 cm sampai 8 cm. Kemungkinan era Empu Sindok Mbak. Kemungkinan ya, tapi bila jadi memang terus dilestarikan masa Kahuripan, Kadiri, Singosari hingga Kerajaan Majapahit. Bahkan longsoran-longsoran ini penuh dengan batu bata kuno bersama batu-batu gundul yang lainnya. Coba kita naik ke atas untuk mengetahui bahwasanya di sini dahulunya memang memiliki nilai-nilai magis dan religi, terutama pada masa kerajaan-kerajaan kuno, Mbak ya. Nah. Sebagian masyarakat menamai Mbah Naga ini juga Mbah Sojo, Mbak. Bagaimana cerita tutur yang berkembang di masyarakat? Apa kita berani, Mbak, naik ke sana, Mbak? Ya memang berbahaya, tapi kita harus benar-benar hati-hati. Kalau kita tidak membuktikan untuk ke atas, kita nggak akan tahu di atas itu seperti apa. Oke, kita harus memberikan eksplorasi kepada teman-teman agar teman-teman mengetahui ya sebenarnya kondisi di atas itu seperti apa, Mbak ya. Jadi, ya rahayu. Bismillah. Ternyata seperti ini, Mbak. Kita seperti summit, Mbak. Mendaki gunung, Mbak. Apa ya? Agak memasir gitu ya. Iya, pasir. Jangan. Awas, hati-hati. Hati-hati. Terpeleset. Ini hanya disediakan tali. Iya, Mbak. Di sini hanya disediakan tali. Iya, coba, Mbak. Ya, untuk memanjat. Mana Mbak talinya, Mbak? Hati-hati ya. Hah? Kalau saya bisa nggak, Mbak? Agak gemukan gini, bisa nggak? Bisa. Yang penting jangan berat. Aduh. Satu-satu aja tamparnya, barangkali nggak kuat. Bisa ya. Jadi semacam mudah dan memang dikasih fasilitas oleh warga dengan tampar ya. Hati-hati ya. Aduh. Awas. Oke, Pak. Sampai teman-teman di atas. Mungkin. Di sini agak sejuk, Mbak ya. Ya, di sini lokasinya berbondong-bondong menuju ke makam naga ya. Di atas kita langsung mereview saja biar tahu tidak berdasarkan jarinya atau katanya teman-teman. Ini teman-teman dari pecinta sejarah semuanya melakukan pendakian ya ke dalam makam naga. kuat lagi. Kuat. Kang iso sepatune ku. Sepatune bae iso dicepot ae. Kalonyo sepatune. Ini ya teman-teman ya, tantangan dari kita untuk explore sesuatu ataupun jejak-jejak mengungkap misteri yang ada di bukit atau dinamakan warga ini Gunung Wurung ya, karena filosofinya adalah sebuah gunung yang sudah digali sedemikian rupa oleh warga ini ya teman-teman ya. Ini luasnya sekitar 20 hektar. Oke, kita matikan dulu HP-nya karena kalau tidak kita nggak bisa pegangan itu teman-teman ya. Nah. Leluhur dari Dusun Ardilangu, Desa Ngembeh, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Masyarakat secara umum percaya bahwasanya nama dari leluhur dusunnya, Dusun Ardilangu ini adalah Mbah Ular Naga atau Mbah Naga. Nama lainnya Mbah Sojo juga ya. Nah, ini. Dan di sini coba Mbah kita ziarah dulu Mbah ya. Wa Husan Ar-Rohi, Mbah Naga Bisiril Fatihah. Jadi sangat luar biasa Mbak ya untuk mencapai di sini itu perlu perjuangan ya Mbak. Iya, satu pasang. Satu pasang itu Mbak. Mbak. Yes. Sejatinya dua tetapi satu, sejatinya satu tapi dua. Nah, itu orang Jawa dulu bilang Mbak. Anginnya sangat kencang sekali teman-teman ya. Ini berisik. Iya, sifat bumi dan langit satu kesatuan. Mbak Sojo, Mbak Nogo, Mbak. Karena Mbak Nogo juga meliputi bumi, buminya. Mbak Sojo itu meliputi langit. Diduga memang di sini dulu ada tempat suci karena nama dusun ini menggunakan bahasa Sangsekerta yang berbeda dengan nama-nama dusun lain atau desa-desa yang lain.
namanya Ardilangu. Karena kedua kata ini merupakan bahasa Sangsekerta yang diduga memang artinya secara harfiah itu adalah bumi yang penuh racun. Kemungkinan memang bumi keramat gitu ya, wingit dan penuh, kemudian apa semacam tidak boleh sembarang orang memasukinya, kan gitu. Kalau orang-orang memasukinya itu bisa jadi celaka, karena sebagaimana selain kemudian struktur tembok batu bata kuno, di dekat sini juga ada ditemukan linggayoni, Mbak. Linggayoni, batu dakon dan lain sebagainya. Ya, Mbak. Di mana, Mbak, kemudian misteri-misteri menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat? Kalau di sini katanya itu ada bego, Mbak, yang ke sini itu kurang percaya dengan kemudian adanya mitos ular raksasa di lokasi ini. Terus kemudian satu keluarga sakit, Mbak. Oh, mau diratakan gitu? Iya, rencananya itu. Iya, ternyata begonya itu rusak. Dan yang operatornya itu sakit. Katanya harus sowan dulu ke sini, lupa. Katanya, wes nggak mau sowan dulu kan gitu. Nggak permisi gitu, semacam itu, Mbak. Bahkan kemudian ada yang bilang sebagian warga itu tidak percaya kalau di sini itu ada ular besarnya. Kemudian ternyata pada malam-malam Jumat tertentu ingin membuktikan, ternyata mendapati ular besar raksasa tapi pendek, Mbak, yaitu ular kendang. Ular pudel. Iya, ular kendang disebut itu, ular naga kendang kemungkinan di sini, Mbak. Ada yang lain mungkin yang didengarkan oleh Mbak. Cerita legenda yang ada di sini. Percaya tidak percaya itu terserah kita semua, ya tergantung keyakinan. Iya. Semoga bermanfaat, Mbak, ya. Semoga bermanfaat, Renun, ya. Ya. Kita cabut. Ya, seperti ini teman-teman ya, lokasi dari pinggir bukit atau disebut warga ini makam ular naga ya. Memang tingginya itu 20 meter. Jadi dulu alat berat itu menghabiskan pasir, batu dan juga tanah yang ada di sekitar sini sekitar 40 hektar. Ini habis rata semuanya, diambil dikeruk atau diambil pasir dan batunya. Tapi ketika tepat di atas makam ini, di bawah makam ini, alat berat itu mengalami gagal atau kendala. Ternyata benar di atasnya itu ada sebuah makam yang diduga bernama Mbah Suco atau ular naga. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini tinggi sekali teman-teman ya. Oke.